Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Praktikum 5, Pemodelan Produk Vulkanik Mekanisme Aliran, Segmen 2, Program Pemodelan 1. Program pemodelan yang akan digunakan adalah lahar Z atau Hekras. Peserta cukup memilih salah satu saja. Program pertama yang bisa digunakan untuk pemodelan produk vulkanik dengan mekanisme aliran adalah lahar Z. Lahar Z merupakan program dari USGS menggunakan Python yang bisa dioperasikan sebagai toolbox pada program ArcGIS. Program ini bisa digunakan dalam pemodelan produk gunung api dengan mekanisme aliran seperti aliran piroklastik, lahar, debris flow, dan rock avalanche. Lahar Z menggunakan data DEM sebagai parameter pemodelan dasarnya. Hasil dari pemodelan dapat diatur tingkat kepercayaannya untuk mendapatkan daerah imbasan letusan dengan volume erupsi yang berbeda-beda. Program lahar Z dapat diunduh pada tautan berikut, kemudian diunduh file program lahar Z.py example. Berikut ditunjukkan cara pemanggilan lahar Z di ArcGIS. Buka perangkat lunak ArcGIS bagi yang memiliki, klik tab Arc Toolbox, klik kanan pada Arc Toolbox, klik Add Toolbox, pilih lahar Z Python di folder yang telah diunduh sebelumnya. Lalu klik Open. Langkah pengerjaan lahar Z. Siapkan data DEM untuk studi areanya. Apabila data DEM pada area studi terdiri dari beberapa lembar, maka data tersebut harus disatukan terlebih dahulu menggunakan tools Mosaic. Selanjutnya, buka tools lahar Z, lalu buat raster hidrogeologi permukaan dengan memasukkan DEM dan memasukkan stream threshold. Angka dari stream threshold yang biasa digunakan untuk pemodelan adalah 2500. Bila di bawah 2500, maka hanya sungai besar yang terbentuk ke dalam rasternya. Dalam stream grid akan dihasilkan dari tahap ini untuk digunakan ke tahap selanjutnya. Kemudian, buat zona proksimasi bencana dengan menggunakan tools Hazard Zone Proximal dengan memasukkan data DEM. Stream grid yang telah diolah pada tahap sebelumnya, data kemiringan lereng, tipe pusat erupsi, dan koordinat pusat erupsi. Cone apex type atau tipe pusat erupsi apabila dapat berupa maximum elevation, atau bila bukan ketinggian maksimum, dapat ditentukan posisi XY-nya. Kemudian, membuat proksimasi lahar distal zone dengan memasukkan parameter sesuai yang dibutuhkan pada dialog box. Untuk file yang dimasukkan ke dalam parameter, usahakan berlokasi pada direktori yang sama. Kemudian, membuat proksimasi lahar distal zone dengan confidence level dapat digunakan bila ingin memodelkan sejauh mana aliran lahar pada lokasi yang telah diketahui berpotensi tinggi mendapatkan aliran lahar. Lokasi dari aliran tersebut dapat ditulis dalam text file, dan pada satu text file dapat tertulis beberapa koordinat. Confidence level yang dipilih dapat disesuaikan. Untuk dapat diolah, maka raster hasil prediksi diubah ke dalam bentuk SHP. Bentuk ini kemudian diekspor, sehingga data prediksi dapat dioverlay dengan data lain untuk membuat peta. Tutorial lebih detail bisa dicari sendiri dari berbagai sumber di internet. Demikian praktikum GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Terima kasih.